Hati kami, sukacita Tuhan. Oh, begitu menebar berkat dalam hidup kami. Namun Engkau pun meminta kami untuk membagi berkat kepada sesama. Maka hadirlah di tengah-tengah kami, urapilah hati kami, Roh Kudus, agar kami setia dan perintah demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, berkah dalam. Terima kasih banyak saya boleh kembali ke Malang untuk berbagi tentang perjalanan iman. Apalagi hari ini kita akan berbicara tentang kamulah tanganku. Tema ini akan saya, jelek. Baik, ada acara beres-beres terlebih dahulu. Jadi hari ini kita berbicara tentang kamulah tanganku dalam rangka 25 tahun Yasita, Yayasan Sosial Santa Teresa. Dan memang para pengurus Santa Teresa ini hebat, diberkati Tuhan. Apalagi ketuanya. Tanggal 6 September itu adalah perayaan Santa Teresa menjadi pelindung kota Kalkuta. Dan Santa Teresa tahun 1996 dijadikan orang kudus pada tanggal 4 September. Jadi memang ini adalah saat yang bukan kebetulan. Memang sudah ditata rapih ya Pak oleh ketuanya. Tepuk tangan untuk sang ketua dan para pengurusnya. Nah, kalau kita berbicara tentang tadi Allah baik, Allah penyayang, Allah itu berbelas kasih. Bapak Ibu tahu dari mana Allah penyayang, Allah berbelas kasih? Aku lebih senang membuat Anda menderita daripada saya menderita di atas sendirian. Ibu tahu dari mana Allah berbelas kasih? Dari kesaksian hidup, dari kitab suci yang benar itu. Dari kitab suci kita tahu tentang Allah yang baik. Kalau kita mengalami tentang Allah yang baik, dari mana? Dari kehidupan, betul atau tidak? Betul. Jadi kalau kita tahu Tuhan itu baik dari kitab suci, kita mengalami Tuhan baik itu dari pengalaman hidup. Maka Allah tidak pernah berhasil membuat Anda merasakan dicintai oleh Tuhan kalau tidak ada yang mencintai Anda. Jangan lupa itu. Maka ada yang ngomong, Romo, saya tuh males ngobrol dengan Tuhan. Loh kenapa Pak? Tuhan tuh kan kehadirannya kelihatan dari istri saya tuh. Kalau istri saya cerewet, ya Tuhan tuh cerewet Romo. Oh ya ndak ngono Pak, kata saya. Loh katanya kan kebaikan Tuhan munculnya, kelihatannya dari istri saya. Bukankah di dalam gereja perkawinan itu sakramen? Sakramen itu berarti apa? Kehadiran Tuhan. Kalau sakramen baptis, kehadiran Tuhan hadir lewat apa? Air suci. Kalau ekaristi, kehadiran Tuhan lewat apa? Hosti. Kalau sakramen penguatan, banyak anak-anak muda mengatakan sakramen penguatan pada saat ditempeleng oleh uskup. Bukan, kata sih itu bukan ditempeleng gitu. Uskup tuh hanya memegang pipi. Sakramen penguatan krisma itu ya minyak krisma itu. Sedangkan sakramen perkawinan, kehadiran Tuhan hadir lewat mana? Pasangan. Jadi tolong ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu saya nasihatkan. Jangan terlalu senang berdoa lalu nyuekin suaminya. Nggak bener itu namanya.
Suaminya mau ngobrol, aku doa dulu. Jadi kita berbicara tentang Allah, kamulah tanganku. Dan saya akan mengambil kisahnya dari mana, tolong ditampilkan di layar. Saya melihat orang Samaria yang baik hati. Mari kita lihat kisahnya. Saya sadar orang Malang tahu sekali. Apalagi orang Surabaya sudah hafal, walaupun tak pernah menjalankan. Yang penting hafal tuh ya. Gitu ya. Dilihat di sini di dalam Injil Lukas dikatakan pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Dia berkata, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Saya berhenti dulu di sini ya. Lihat di sini, ahli Taurat itu berbicara tentang hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, iman itu kita percaya pada Tuhan supaya saya mencapai hidup yang kekal. Jadi tolong jangan saya beriman Katolik, beriman Kristiani, mengikuti Yesus supaya cuannya tambah banyak. Nggak bener. Karena dalam dalam doa-doa novena yang paling disukai oleh orang Katolik, kalau udah ada novena itu permohonannya bisa 3 lembar folio satu orang. Aku nih kalau ngomong sampai domble bibirku. Dan orang Katolik itu pinter permohonannya, "Tuhan, semoga tanah yang saya beli semeter setiau laku gotiau. Nanti kami persembahan ke gereja Tuhan goceng." Jadi tolong kita menjadi pengikut Kristus bukan hanya mikirin hidup di dunia ini. No. Kita harus sadar bahwa mengapa saya mengikuti Kristus? Supaya saya selamat sampai kehidupan kekal. Itu yang benar. Maka kalau untuk mencapai itu, Yesus ngomong apa? Kasihi Tuhan, kasihi sesama. Benar, titik, selesai. Tapi kan namanya manusia, selalu aja sok pinter. Lalu dia nanya, lihat, ada seorang yang turun. Lalu Yesus cerita, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun. Penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Saya stop lagi. Lihat ada 2 tipe orang. Imam Lewi dan Samaria. Imam dan Lewi itu pasti kalau dari Yerusalem habis ngapain? Ya betul. Romo jangan jawab. Romo mah gak akan pernah salah. Itu pasti benar. Saya cek umat Romo. Kalau umat Romo tidak bisa menjawab, memang Romonya kurang memberi perhatian pada umatnya. Betul.
Orang Lewi dan imam pulang dari Yerusalem pasti habis berdoa. Lewi itu adalah satu suku apa? Israel yang ditugaskan khusus untuk mengurus ibadat di bait Allah. Jadi pasti mereka dari bait Allah. Karena bait Allah itu letaknya di mana? Kelihatan belum pernah ke sana. Ih, kasihan. Yang belum pernah ke Yerusalem bagaimana bisa nyumbang? Bait Allah itu hanya ada di Yerusalem. Walaupun sekarang sudah hancur. Tinggal apa? Tuh kan pada nggak tahu, kata saya juga. Ini mah bukan bisa menyumbang, harus disumbang ini sih. Tinggal tembok ratapan. Nah, dua tipe orang, imam, Lewi. Imam dan Lewi adalah orang-orang yang merasa baik. Karena apa? Karena kedudukannya. Sedangkan orang Samaria adalah orang yang baik karena perbuatannya. Mari nanti kita lihat mana yang berkenan pada Yesus. Jadi Samaria baik karena perbuatannya, Lewi dan imam baik karena jabatannya. Dan mana yang berkenan pada Yesus? Kita lihat. Kemudian orang Samaria itu menaikkan orang itu ke atas keledai, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu dan berkata, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Kata yang diulang 2 kali sebetulnya adalah kata ini. Pergilah dan perbuatlah demikian. Seperti siapa? Samaria. Maka yang berkenan pada Yesus adalah apa? Orang itu baik. Ingat, berkenan pada Allah karena perbuatannya. Saya tanya yang di sini. Bapak ditato, ngeri saya coy. Tatonya edan. Saya tanya Pak, Bapak percaya Allah itu berbelas kasih? Saya ya. Allah itu maha rahim. Allah pengampun. Bagus, Bapak beriman. Walaupun Bapak ditato, hati Bapak suci sekali. Tapi saya tes, apa benar atau tidak gitu ya. Bapak percaya Allah itu berbelas kasih, Allah itu baik, Allah itu penuh kerahiman. Tetapi dalam hidup, Bapak tidak pernah bisa mengampuni, tidak pernah nyumbang, tidak pernah mengasihi. Pertanyaannya, di hari terakhir di saat Bapak menghadapi pengadilan Tuhan, apakah Tuhan akan berbelas kasih pada Bapak? Salah jawab, nanti kolekte 500.000 rupiah. Oke, ya atau tidak? Ya? Yakin? Bener? Enak tenan ya. Apakah bisa seperti itu? Tuhan maha kasih, Tuhan maha pengampun. Ini salah 1 juta. Tuhan maha pengampun, Tuhan maha rahim. Tapi hidup kita pelit banget. Suruh nyumbang 1 juta aja mikir terus gitu ya. Enggak pernah bisa mengampuni pasangannya. Pada pengadilan terakhir, Tuhan akan berbelas kasih pada kita atau tidak? 1, 2, 3. Tidak. Betul jawabannya. Kita akan diampuni seperti kita memperlakukan diri kita pada orang lain. 500.000, jangan lupa.
Panitia tolong catat yang tatoan. Saya tuh jagoan mencari sumbangan coy. Maka dipanggil terus sama Pak. Jadi perhatikan di sini memang Yesus adalah pergi perbuatlah demikian. Jadi keselamatan kekal itu terjadi pada saat engkau bisa menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan orang lain. Ini terjadilah keselamatan kekal. Maka kalau kita berkata, inilah gambaran Allah yang berbelas kasih. Inilah gambaran yang selalu dipaparkan di dalam kitab suci. Allah itu penuh belas kasih. Dan pengalaman Allah mencintai kita itu penting banget, penting. Romo Emil, apakah Romo dicintai oleh umat? Ya, Romo sedih meninggalkan paroki. Dan sekarang harus bertugas di seminari coy, garing. Terima kasih Tuhan. Akhirnya ada masa di tanah perjanjian dan ada masa di padang gurun saudara-saudara. Jadi kalau Romo Adam 7 tahun di seminari. Sekarang sedang masa sukacita. Romo Emil ingat 40 tahun. Tapi jadi pastor itu bahagia, Romo Adam, Romo Emil bahagia. Umat itu baik selalu ngirimin. Ya nggak tahu di seminari pasti nggak ada yang ngirimin. Gue juga ngalamin. Yang terjadi rebutan dengan seminaris. Maka kalau romo-romo di seminari itu selalu di kamarnya super mineh gitu ya. Ini saya menyuarakan kesedihan hati beliau. Jadi kita juga mencari sumbangan untuk Romo Emil ya. Jadi perhatikan di sini bisa terjadi pada saat orang itu tidak menerima belas kasih Tuhan. Maka kepercayaan kepada Allah pun berkurang. Itulah sebabnya mengapa kadang-kadang ada orang yang tidak peduli pada orang lain. Ada apa di dalam hatinya sampai ia tidak peduli? Bapak Paus menulis di dalam ensiklik Evangelii Gaudium. Dikatakan, bila mana kehidupan batin kita terkurung dalam kepentingan diri dan perhatian pada diri sendiri, tidak ada lagi ruang untuk orang lain. Nggak akan orang itu kalau cuma mikirnya, kita sudah ngumpulin duit nih, kita mau makan kemana, mau beli apa, rekreasi kemana. Kalau kita cuma memikirkan standar of living yang makin tinggi, bukan standar of giving yang makin tinggi, maka kita tidak akan pernah bisa memikirkan orang lain. Bapak Ibu, ingatlah bahwa menjadi pelayan di gereja pun kayak gitu. Ngapain sih menjadi pelayan di gereja? Kalau di Bandung ya di Bandung, nggak tahu di Malang. Orang yang disuruh menjadi ketua lingkungan, hampir semua. Siapa yang mau jadi ketua lingkungan? Semuanya menciptakan keheningan. Kowe wae, kowe. Gitu. Seolah-olah rendah hati. Padahal apa? Dia tahu menjadi lingkungan adalah siap memikul salib. Dan biasanya kalau sudah menjadi lingkungan, tidak cukup satu generasi. Selalu akan terus-terusan. Maka dari itu lihat. Orang yang mau melayani adalah orang yang betul-betul mau repot dan sakit hati. Maka itu kalau pertemuan lingkungan itu saja toh. Elu lagi, elu lagi, elu lagi. Dan gue lagi. Jadi di sini kita bisa lihat kalau orang-orang itu hanya berpikir tentang dirinya sendiri, mereka tidak akan pernah punya saat untuk berpikir tentang kebahagiaan orang lain.
Maka akibatnya apa? Bapak Paus melihat akhirnya manusia mengalami krisis cinta dan kepedulian. Suara Allah tidak didengar lagi. Gitu. Saya juga kadang-kadang bingung kalau ada, toh ya sekarang mau Natal, mau Paskah, ayo pengakuan dosa. Banyak ibu-ibu yang datang berkata, dosa saya apa ya Romo ya? Saya sepertinya nggak pernah berdosa tuh. Jadi perhatikan bahwa makin lama orang itu sensitivitas kepada dosa itu berkurang. Wong yang lain juga kayak gitu kok. Seperti ada orang yang kemarin berdebat dengan saya. Berbohong demi kebaikan itu boleh nggak Romo? Dosa nggak Romo? Ya dosa. Namanya berbohong tuh mau demi kebaikan lah, mau demi apapun. Dosa, salah. Gitu ya. Tapi kan saya kan nggak ngomong semuanya pada istri saya. Gitu ya. Kalau ngomong semuanya nanti kita berperang Romo. Yang penting kan kita tahu sama tahu. Lah yang tahu siapa? Saya dan Tuhan. No, tidak ada berbohong demi kebaikan. Tetap dosa. Gitu ya. Jadi lihat di sini. Bahwa manusia akhirnya apa? Tidak pernah merasa bahwa dia jauh dari Tuhan atau dekat. Sehingga apa yang terjadi? Sukacita kasih Tuhan tidak lagi dirasakan. Orang itu cukup merasakan sukacita dengan sensasi. Dengan apa yang dia tonton, apa yang dia pakai. Dengan kenikmatan. Contoh saya tanya. Lebih menyenangkan Rosario atau nonton drama Korea? Bagus, ibu jujur sekali, drama Korea, bagus. Lihat di sini, orang itu mencari kebahagiaan dengan apa? Yang dinikmati, yang dilihat, yang dialami. Menemukan sensasi seperti itu, akhirnya tidak butuh Tuhan lagi. Orang gak butuh Tuhan lagi. Kalau dia sudah bisa berbahagia dengan dirinya sendiri. Saya bisa fun kok tanpa Tuhan. Saya bisa senang tanpa Tuhan. Itu bisa terjadi. Hati-hati. Kita akhirnya mencari senang bukan damai. Bukan damai. Padahal apa? Ukuran kedalaman hidup manusia adalah damai dan sukacita di dalam Tuhan. Maka kalau dalam persekutuan orang-orang itu nangis, belum tentu bertobat. Karena bisa jadi dia nangis kelupaan pada saat persekutuan doa, istrinya gak ikut, handphone ketinggalan. Dan istrinya tahu passwordnya. Ya Tuhanku, tolong jaga handphone itu Tuhan. Dari tangan-tangan kejahatan istriku gitu ya. Dan kalau manusia akhirnya merasa bisa bahagia, bisa senang tanpa Tuhan. So akhirnya apa? Keinginan berbuat baik pun tidak akan pernah ada dalam diri manusia. Saya akan perlihatkan ada 3 perangkap dalam kehidupan kita. Yang bisa membuat kita terjebak, lekat istilah hidup rohani. Jadi kemewahan, ingat rejeki itu bisa menjadi anugerah, bisa menjadi musibah. Perhatikan saja, banyak toh orang tuanya usahanya maju. Setelah lari ke anak, malah menjadi apa? Menjadi rebutan anak-anaknya. Menjadi kacau. Menjadi sumber malapetaka. Dan sama juga ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sibuk sekali kerja. Cari duit. Sampai dia lupa menikmati hasil pekerjaannya. Dan siapa yang menikmati akhirnya? Anak. Saya selalu mengatakan itu orang tua bodoh.
Jangan pernah lupa bahwa harta orang tua harta anak. Harta anak, harta anak. Maka Bapak Ibu tolong. Dalam kehidupan kalau sudah diberkati Tuhan, punya waktu juga untuk menikmati berkat Tuhan. Menikmati. Maka walaupun Anda sudah berumah tangga berpuluh-puluh tahun, jalan-jalan lagi. Suami istri, pegangan tangan. Kehangatan itu harus dipelihara. Gak mungkin kehangatan itu begitu terus berjalan akan terjadi. Enggak. Harus dipelihara. Lewat apa? Ya sama-sama bareng-bareng. Asal jangan ngobrol banyak-banyak. Karena suami istri ngobrol banyak, ujungnya apa? Bertengkar gitu, pasti gitu. Awang pernah istrinya kan ingin ngajak ngobrol suaminya, "Pah, lihat ayamnya lucu banget ya Pak ya." Lalu si suami berkata, gendut kayak kamu." Gak ribut aja mereka akhirnya gitu. Jadi di sini kita harus belajar untuk apa? Bareng-bareng. Jadi saudaraku yang terakasih, saya mau mengatakan apa? Kemewahan, hati-hati. Berkat, kalau Anda tidak bisa pandai mengaturnya akan menjadi jebakan. Akhirnya apa? You have no time anymore. Untuk diri Anda, untuk mensyukuri berkat Tuhan. Hanya sibuk untuk mengumpulkan saja. Karena sudah berpikir aku yang cari punyaku untukku. Bahkan tak rela diberikan supaya orang lain pun menikmati. Kedua, kelemahan manusia, kejahatan, kuasa jahat. Tidak pernah kita selalu mudah puas. Kita tuh selalu kurang iri dengan orang lain. Jadi saudaraku lihat kelemahan manusia adalah apa? Tidak pernah puas. Dia selalu merasa kurang dan kurang. Penderitaan pun sama. Maka bagaimana kita menghadapi bagus misericordia vultus, bula dari Paus Fransiskus tentang wajah keraiman mengatakan apa? Buanglah kemarahan, kemurkaan, kekerasan, balas dendam, bahkan kelekatan, supaya kau punya hidup yang sukacita. Jadi ibu-ibu, kalau Anda bercermin, sadarlah, Tuhan terima kasih, wajahku sudah banyak garis-garisnya. Ya sudah, terimalah, bersukacitalah, syukur masih hidup. Ya toh. Jadi kita harus lebih pintar untuk apa? Membuang, berkatarsis hal-hal yang tidak membuat kita nyaman dalam hidup kita. Nah, Bapak Kardinal pernah berkata di dalam bukunya, beliau mengatakan siapapun yang mengalami penampakan Tuhan itu berarti mengalami kasih dan kerahiman. Dia tidak akan menapaki jalan hidup yang sama. Karena perjumpaan dengan Tuhan yang otentik akan merubah hidup manusia. Dan akan membuat manusia menjadi apa? Menjadi sukacita. Oleh karena itu kalau kita bertanya bagaimana supaya hidup manusia bersukacita, ini jelas dikatakan. Manusia harus tinggal di dalam Tuhan. Bukan tinggal di dalam kemarahan, kejengkelan, kesedihan. Kalau manusia tinggal di dalam kemarahan, kejengkelan, kesedihan, saya jamin hidup Anda sampai kapanpun akan dipenuhi dengan penderitaan. Tapi kalau hidup Anda dipenuhi dengan Allah, Anda hanya bisa bersyukur. Saya ke Biara bertemu dengan satu pastor 82 tahun sudah kena Alzheimer dan Parkinson. Beliau begini terus. Saya ajak ngobrol. Memang ngomongnya sudah agak pelo, pelan juga, agak tidak jelas. Lalu saya mengatakan, Romo bagaimana penyakitnya? Dia ngomong, kok penyakit Alzheimer dan Parkinson ini tidak akan bisa menjadi baik. Akan menjadi worse.
Tidak ada harapan. Lalu saya tanya, Romo, kalau hidup Romo sudah tidak ada harapan lagi, apa yang bisa membuat Romo bahagia? Lalu dia ngomong, kok saya walaupun tidak bisa berharap sembuh, saya bisa bahagia karena ada hal yang saya syukuri dalam hidup saya. Saya itu sekarang sedang kena Alzheimer dan Parkinson. Masang kancing sambil jalan udah gak bisa. Pernah saya nyoba masang kancing sambil jalan. Kancingnya tak terpasang, jalannya salah arah. Jadi saya tuh harus satu-satu. Terus saya mengatakan, lalu apa yang Romo syukuri? Dia berkata, saya bersyukur saya masih bisa mikir. Otak saya gak mati. Dan betul, diajak ngomong dia masih hafal. Walaupun ngomongnya terbata-bata. Dan yang kedua dia mengatakan apa? Saya bisa tidur enak malam. Saya hanya kencing 2 kali. Kalau malam, setelah kencing tidur lagi dengan nyenyak. Saya bisa. Itu yang saya syukuri. Minum sudah tidak bisa lagi pakai gelas seperti itu, pakai sedotan. Makan pun di blender pakai sedotan. Dan dia syukuri, dia masih bisa menikmati. Mix ya, oke. Saya sudah diberi tanda oleh panitia. Set hampir terakhir. Apa yang mendatangkan berkat bagi hidup saya? Jadi rupanya yang mendatangkan berkat dalam hidup saya adalah apa? Keberanian untuk membebaskan dan membarui kehidupan. Jangan pernah lupa bahwa kehidupan itu adalah serangkaian perjalanan God give you. It's a time that you must hold it and later on you must release it. Ini kehidupan. Allah akan memberi. Terimalah, take it, nikmatilah, suatu saat Allah akan mengambil. Maka doa itu adalah saat kita untuk membuka tangan kepada Tuhan. Tuhan, ini yang saya punya, ini yang berharga, ini yang menyakitkan saya. Lalu Tuhan melihat, ini saya ambil, ini saya kasih. Ya. Bahwa anugerah, kita harus sadar dalam kehidupan tidak ada yang diberikan oleh Tuhan untuk selama-lamanya menjadi milik kita. No, tidak ada. Selalu akan datang dan pergi. Entah itu rahmat, entah itu penderitaan. Maka you must know how to liberate it. Bebaskan, lepaskan. Jadi jangan pernah, tidak ada dalam kehidupan yang penderitaan akan selama-lamanya. No. Suatu saat Tuhan akan liberate it, membebaskan. Maka yang terakhir adalah apa? Setelah kau dibebaskan, kau harus bisa apa? Restore your life. Benerin hidup Anda. Jangan sejak lahir cerewet, mati juga cerewet. Gak mau dimandiin, saya mau dikremasi aja, gak mau dikuburin. Ono sing mati kaya ngono ya mungkin ya gitu ya. Lewat mimpi mungkin ya. Jadi perbaharui, tolong kalau star hidup Anda sebagai orang yang gak bener, starnya gak bener, finishnya mbok ya bener toh. Ini yang penting. Starnya ndak penting, yang penting finishnya. You must memperbaiki, menata kehidupan kembali. Bapak Ibu yang terkasih, kalau tadi sudah kita berbicara, tolong ditayangkan. Saya sedikit mau berbicara tentang spiritualitas Ibu Teresa. Kasih dalam spiritualitas Ibu Teresa. Karena tadi kita lihat bahwa Kristianitas itu harus membawa apa? Manusia lebih welas asih, tidak tegaan. Maka Ibu Teresa pernah memberikan quote-quote yang bagus, boleh kita hidupi dalam iman kita. Jadi intense love does not measure, it just give.
Jadi cinta yang sungguh-sungguh mendalam itu tidak ukuran, tidak hitungan. Mas, aku setiap pagi sudah bangun pagi, sudah nyiapin makanan, minuman untuk kamu, sudah menyiapkan pakaian untuk kamu, sudah siapkan air panas untuk kamu. Kamu melakukan apa untuk aku? Lalu suami dengan tenang, aku ngawinin kamu. Cukup kan? Gitu ya. Jadi di dalam perkawinan, you must know love is about giving, giving, giving. Memberi, memberi, memberi. Sampai memang kehabisan. Ada seorang yang bertanya, Romo sampai kapan saya harus mengampuni si borokokok itu? Dia nyakitin saya terus, Romo. Kata saya, ya seterusnya sampai dia dipanggil Tuhan. Itulah perkawinan. Itulah cinta yang dituntut di dalam hidup perkawinan. Maka Ibu Teresa pernah berkata, a sacrifice to be real. Saya itu kalau sacrifice dalam bahasa Indonesia itu artinya apa? Pengorbanan. Kalau pengorbanan dari kata dasar apa? Korban. Nah, saya itu pada saat melihat bahasa Inggris, sacrifice asal katanya apa? Sacrifice itu asal katanya sacer. Sacer itu dari bahasa Latin artinya kudus. Jadi beda banget dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau mau sampai kekudusan, ya kita memang harus melakukan pengorbanan. Jadi pengorbanan itu membawa kita pada kekudusan. Jadi bukan semata-mata doa, pengorbanan pun membawa kita pada kekudusan. Maka dikatakan oleh Ibu Teresa, kekudusan itu harus nyata. It must cost, it must hurt, it must empty ourselves. Dan itu nanti di atas saya jelaskan. Lalu Ibu Teresa berkata apa? Buah dari keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah kasih. Buah kasih adalah pelayanan. Dan buah pelayanan adalah apa? Damai, damai. So kalau mau damai, apa yang harus dilakukan? Ya, that's right. Melayani, melayani. Bukan semata-mata lari doa, bukan. Hati-hati, seringkali doa menjadi sebuah pelarian. Itu doa yang tidak benar. Yakobus berkata, doamu salah. Karena pada saat engkau berdoa, engkau ingin memuaskan keinginanmu. Maka memang ada doa benar dan doa salah. Di saat kita berdoa melarikan dari tugas dan tanggung jawab kita, you are in the wrong way. Tidak tepat. Dan Ibu Teresa berkata indah sekali. Sebuah cinta, it must cost, it must hurt, it must empty us ourselves. Saya tertarik untuk melihat di sini. It must cost. Saya ingat waktu dengan pastor-pastor Belanda. Kalau ditraktir oleh umat itu sonder kos. Sonder itu kan tanpa. Kos itu berarti tanpa bayar. Tetapi di dalam bahasa Inggris kita melihat love, cinta itu harus membayar. Melakukan sesuatu. Cinta itu tidak boleh menunggu. Cinta itu sebuah tindakan kreatif, aktif, bukan reaktif. Nah kita sama, suka seperti itu. Kalau kita bertengkar diam-diaman dengan pasangan kita. Kita diam, tak menengke. Ben, salah dewe. Engkau ben dheweke sing ngomong sik. Itu lihat. Seolah-olah nyaman, tenang. Dan pada saat dia berkata,
Ngerti toh, kowe salah gitu ya. Bapak-bapak ingatlah bapak-bapak, istri Anda tidak pernah salah. Kalau mereka salah itu artinya mereka lalai, kilaf, bukan salah. Dan Anda harus tahu bahwa yang paling benar di dunia ini adalah Tuhan nomor satu. Nomor dua, istri Anda. Jadi berdebat seperti apapun. Jadi dalam cinta harus apa? Kita duluan. Jadi memang di dalam cinta itu harus saya duluan. Kok harus saya duluan sih? Kok sedikit-sedikit saya yang harus ngalah? That is love. Itulah cinta. And the second one, it must hurt betul. Seringkali setelah kita sayangi, dia tidak seperti yang kita harapkan. Betul ibu-ibu? Aduh keras banget. Kelihatan penderitaannya. Tolong, ini bukan saat sharing ibu-ibu. Coba, siapa ibu-ibu yang doanya mengharapkan perubahan pada suaminya? Angkat kaki dari sini. Bu, itu doa yang salah. Dan bapak-bapak jangan pernah mengharapkan istri Anda berubah. Enggak. Anda sampai nungging novena ke seluruh Gua Maria. Seluruh romo-romo tolong doakan. Tuhan akan berkata, aku juga gak bisa merubah istrimu. So apa yang harus kita lakukan? You just accept, terima. Jadi perhatikan hati-hati bahwa memang mencintai itu belum tentu mendapatkan balasan yang setimpal. Tetapi jangan pernah lupa, mencintai itu seringkali harus menjadi sebuah kewajiban. Memaksakan diri, betul. Kita mencintai itu harus memaksakan diri. Ya, nggak bisa mengalir begitu saja. Dulu. Ya toh? Dulu kan Anda merindukan ketemu pasangan Anda toh? Selalu dirindukan kalau ketemu. Hai. Ih cantik banget. Ih makasih. Itu tadi. Dulu. Sekarang hai. Opo hai. Blenger aku ndelok kowe iki. Sudah mengalami kebosanan. Jangan pernah lupa bahwa di dalam mencintai orang sampai titik kebosanan. Betul, kebosanan. Apalagi tadi, hal yang menarik dalam pasanganmu sudah tidak ada lagi. Tidak? Istri Anda sebelum menikah, setelah menikah, itu apa? Kepalanya. Yang ini badannya. Sehingga ada bapak-bapak sedang nonton sepak bola, istrinya mau menyenangkan suaminya. Dia duduk dengan istrinya lendotan dengan suaminya, dia lendotan ke suami. Suami geser. Istri tidak mau putus asa, deketin lagi, lendotan lagi. Suami geser lagi. Istri nggak mau kalah, lendotan lagi. Lalu si bapak, mah, cukup. Loh, dulu waktu pacaran kamu seneng, aku lendotin. Dulu mercy mah, sekarang tronton mah. Please. Distancing, keep distancing. Jadi memang dalam mencintai itu kita harus memaksakan diri. That's right. Waktu pandemi lucu, ada seorang istri itu kena COVID. Istrinya kena COVID. Lalu suaminya itu karena dia sayang banget, dia melayani istrinya. Tapi pakai APD. Lengkap. Istrinya tersinggung. Kamu ini gimana sih? Sampai pakai APD.
mah. Ingat ya, kita itu perkawinan memang sehidup tapi tidak semati mah, kata dia tuh. Kalau gue mati siapa yang melayani kamu? Jadi di sini kita harus sadar memang sering bahwa akhirnya mencintai itu adalah sebuah apa? Sebuah hal yang harus dipaksakan. Seperti halnya menyumbang. Memang kitab suci mengatakan, kemarin kan saya ke mana? Ke Sendang Sriningsih. Colong Anda kalau Sendang Sriningsih perhatikan. Kalau Anda memberi, hendaklah Anda bersuka cita. Memang kutipan kitab suci. Tapi saya mengatakan, nggak akan ada yang memberi. Bersuka cita, raono sing bersuka cita gitu. Jarang. Orang itu selalu berat. Tapi apa? Paksakan, latih. Jadi memang sebuah kebaikan adalah sesuatu yang it hurt. Kadang saya nggak suka. Aduh, kok kenapa ini harus diberikan? Harus kewajiban. Saya teringat sekali tiba-tiba pada saat pandemi, saya ditelepon oleh umat, Romo saya mau menghadap. Wih, pandemi ya Bu, kita nggak boleh datang ke pastoran. Ibu telepon ada apa? Romo saya minta tolong. Ibu tinggal di mana? Saya tahu tempatnya, oke. Kenapa Bu? Romo kami sudah kehabisan, suami sudah tidak bekerja lagi. Baik Ibu, apa yang Ibu butuhkan? Saya minta tolong, bisa Romo memberi sejumlah uang? Dia hitung. Baik Bu, sebentar. Saya telepon PSE, kenal orang ini? Kenal. Orang ini bagaimana? Dia berkekurangan. Baik, terima kasih. Saya telepon lagi ibu itu. Bu, Ibu ke pasturan, saya taruh amplopnya di situ. Silahkan ambil. Ibu ini minta 3 juta. Saya berikan. Ibu ini berterima kasih sekali. Dan Bapak Ibu apa yang terjadi? 1 minggu kemudian saya misa di amplopin 10 juta. Tapi itu terjadi hanya seumur hidup sekali saudara-saudara. Tapi ya bersyukur gitu ya. Dan yang terakhir adalah apa? It must empty us of self. Jadi artinya apa? Orang memberi kasih itu harus rendah hati. Mendengarkan apa yang dibutuhkan dari yang dicintai. Nah ini sudah hilang. Seringkali setelah nikah bertahun-tahun kita lupakan apa yang dibutuhkan pasanganku. Please. Bapak Ibu, ingat ibu-ibu, suami itu butuh apa? Dikagumi, dihormati. Betul. Walaupun sudah tua, nggak bisa apa-apa, perlu dikagumi. Jadi kalau suami Anda bisa ngeganti bohlam yang sudah mati lama, Anda mengatakan, wih Pak hebat tenan, hebat kue gitu, hebat. Harus dihormati, melakukan hal sekecil pun harus dihormati. Sedangkan wanita itu Pak butuhnya apa? Duit. Wanita itu butuh disayang. Jadi wanita akan merasa bahagia sekali pada saat dia capek. Anda datang ngelus pundak dia pun sudah membahagiakan. Pak, terakhir kapan mengelus istri? Tadi pagi. Karena apa? Mah, buatin kopi. Mengalir begitu saja, betul. Karena memang ada suami-suami yang bisa mengekspresikan cintanya. Ada, gampang. Tapi ada suami-suami yang adem. Ada orang yang pernah berkata, Romo, saya itu kalau suami saya pilot. Lama terbang, dia terbang ke luar negeri, baru 2-3 minggu pulang ke rumah. Saya itu kalau minta dipeluk sampai minta, Mas peluk aku, sini.
Sudah belum? Belum. Lama banget gitu ya. Dia tidak bisa ekspresi, tidak bisa. Memang ada pria-pria yang adem. Saya juga suka kadang-kadang kalau suami istri konseling, istrinya menangis, beberapa pria langsung memeluk. Aku keren, keren banget. Tapi ada juga beberapa suami, udah diam ngapain nangis, itu aja nangis gitu. Malu. Ya Allah, itu suaminya tidak bisa merasakan hati seorang wanita gitu ya. Bahwa pada saat ia bersedih, yaitu butuh sebuah apa? Sebuah dukungan. Pegang aku, dengarkan aku. Itu. Saya tidak butuh, iya kamu tidak butuh, dia butuh. Itu lihat. Maka dalam cinta itu kita harus mengerti apa yang dia butuhkan. Apa yang dia mau. Maka saya mengatakan dalam perkawinan tidak boleh ada kata saya lagi. Di dalam perkawinan harus ada kita. Not saya. Maka saudaraku, Ibu Teresa berkata, if you cannot feed 100 people, feed just one. Jika Anda tidak bisa memberi sumbangan 10 juta, please ditransfer aja pelan-pelan. Nanti juga 10 juta. Jangan sekaligus, jangan. Miskin Anda. Jadi lakukan hal kecil untuk apa? Menolong. Tapi tolong dalam pertolongan itu, belas kasih itu punya 3 unsur penting yang menarik apa? Spontan. Jadi kalau Anda mendengar, sekarang Tuhan mengundang saya untuk memberi. Dengarkan. Sebelum Anda dipanggil Tuhan. Dengarkan. Jadi tindakan kasih itu harus spontan. Saya merasa do something. Yang kedua, universal. Saya senang sekali bahwa Yayasan Teresia ini pun bertindak penuh kasih secara universal. Tanpa memilih-milih kaya, miskin, agama apa. No. Di saat berduka, aku ada bersamamu. Dan yang terakhir lihat, konkret. Jadi Bapak Ibu, bantuan itu konkret. Lihat kata-kata Yesus. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan ketika Yayasan Teresia ini butuh uang, engkau mengirimkan berkat pada mereka. Tuhan memberkati. Saudaraku, ini saatnya bagi kita untuk berbagi. Bahwa kita punya berkat dari Tuhan. Dan banyak orang yang tidak kita ketahui, mereka membutuhkan. Dan kita nggak bisa menyampaikan pada mereka. Kenapa tidak bisa memakai tangan-tangan Tuhan ini? Yayasan ini adalah tangannya Tuhan. Mereka mengumpulkan bukan untuk diri mereka sendiri. Mereka mengumpulkan untuk menyalurkan biar semua anak manusia merasakan Tuhan itu berbelas kasih dan peduli pada kita. Mari kita hening sejenak. Saya doakan Anda supaya Anda bertobat. Langsung Anda, ya udah saya nggak mau berdoa. Fit, silahkan masuk. Tuhan yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas hari yang penuh berkat. Kau beri kepada kami apa yang kami butuhkan. Dan kadang begitu berlebih Tuhan. Kau mengetuk kami, kau mengajak kami. Engkau menuntut kami untuk berbelas kasih. Karena engkau Bapa yang penuh belas kasih. Maka Tuhan, hembuskanlah rahmat cintamu ke dalam hati anak-anakmu. Semoga apa yang mereka berikan membawa kedamaian dan sukacita dalam hidup mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan Allah, Engkau adalah
adalah kasih bagi kami. Kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami, melimpah tiada batasnya. Kami bersyukur atas perjumpaan yang penuh berkat ini. Dan hati kami bersuka cita karena Engkau Bapa yang tidak pernah meninggal kami. Ulurkan tangan-Mu Tuhan ke dalam hidup anak-anak-Mu ini. Berikan mereka rezeki yang berkecukupan. Jauhkanlah mereka dari permasalahan dan penyakit dari hidup mereka. Semoga rahmat kasih Bapa melimpah, menjaga, menaungi-Mu selalu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.